Selamat berjumpa di Pendidikan Agama Kristen. Saya Timotius Haryono, sering dipanggil T. Haryono untuk mempersingkat sebagai pengampu Pendidikan Agama Kristen di Universitas 11 Maret. Materi yang akan disampaikan di dalam Pendidikan Agama Kristen dalam pertemuan pertama ini tentang signifikansi dan kedudukan pendidikan agama Kristen di perguruan tinggi. Dan kita mengerti bahwa apa kedudukan pendidikan agama Kristen yang disingkat PAK. Mata kuliah pendidikan agama Kristen adalah salah satu mata kuliah pengembangan kepribadian yang berbobot 2 SKS, dan ini wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa Kristen selama 16 kali pertemuan. Tujuan dari PAK ini, mahasiswa mampu menghayati kasih Allah dalam Yesus Kristus dengan bimbingan Roh Kudus. Dengan demikian, mahasiswa dapat bertumbuh sebagai pribadi yang utuh dalam segala aspek kehidupan. Ia juga dapat membuktikan dirinya sebagai manusia yang baru, yang dewasa. Kedewasaan itu ditunjukkan dalam sikap bertanggung jawab pada Allah dan sesama manusia, baik di dalam masyarakat, gereja, alam lingkungannya, dan ia bersedia mengabdi seluruh hidup dan karyanya demi kepentingan sesama manusia. Visi dan misi PAK. Visi PAK adalah menjadikan agama Kristen sebagai sumber nilai dan pedoman dalam mengembangkan kepribadian Kristiani yang menjunjung tinggi hakikat dan martabat manusia. Sedangkan misi PAK ialah mahasiswa mampu mewujudkan nilai-nilai Kristiani dalam arti memperjuangkan kasih, kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan dalam keluarga, masyarakat, dan dalam seluruh aspek kehidupan. Materi apa saja yang akan dibahas di dalam perkuliahan PAK ini? Mahasiswa bisa mempelajari substansi sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, penyelamat, dan pembaharu ciptaannya disampaikan dengan 2 tatap muka. Dan bagaimana manusia sebagai makhluk religius, sosial, rasional, etis, dan manusia juga berdosa, dibahas dalam 2 tatap muka. Dan yang ketiga, etika atau moral dan karakter Kristiani. Ini juga disampaikan dalam 2 tatap muka. Dan keempat, akan membahas topik hubungan timbal balik antara iman Kristen dan ilmu pengetahuan teknologi. 5, iman Kristiani dalam kerukunan hidup umat beragama atau moderasi beragama. Dan 6, tanggung jawab Kristiani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bermasyarakat. Dan ke-7, topik tentang tanggung jawab Kristiani dalam pemeliharaan lingkungan hidup. Terakhir, yaitu 8, tanggung jawab moral dalam pergaulan muda-mudi dalam 2 tatap muka. Kita juga bisa melihat apa signifikansi PAK ini. Dalam pendidikan agama Kristen, apa signifikansinya? Yang pertama, aspek kerohanian. Bahwa PAK ini memberi kontribusi dasar-dasar iman kepada Tuhan Yang Maha Esa di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, aspek kognitif. PAK ini memberi pandangan hidup, nilai-nilai kebenaran dan etis sesuai ajaran Alkitab. Ketiga, aspek afektif, bahwa PAK membangun sikap yang mencerminkan buah roh
antara lain kasih, kemurahan hati, penguasaan diri yang ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dan terakhir aspek konatif. Bagi pengembangan kepribadian tampak dengan perubahan status secara batiniah dan lahiriah di dalam Yesus Kristus. Ini pembahasan didukung dengan referensi-referensi yang tepat dan bisa dipelajari lebih lanjut. Pertemuan yang akan datang akan membahas topik-topik selanjutnya. Selamat berjumpa kembali.